Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-temanku semuanya? Dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, seperti biasa di kesempatan kali ini Ibu Warung mau sharing lagi kegiatan di warung setelah pulang belanja, yaitu unboxing. Nah, ini belanjaannya, ini baru pulang belanja di bawah 1 juta rupiah ya. Nah, sambil lanjut unboxing, saya mau jawab pertanyaan teman-teman di video sebelumnya. Katanya begini, Kak, kalau pendapatan hariannya sedikit, kenapa kakak belanja tiap hari? Apakah uangnya akan cukup? Jadi struknya kelihatan banyak kayak gini, panjang, padahal emang dari jumlah variannya emang belanjanya sedikit ya. Jadi makanya bisa di bawah 1 juta rupiah. Nah, ini untuk belanjaan yang kemarin, ini juga sama di bawah 1 juta rupiah. Kemarin itu beli beras dan juga ada rokok. Nah, ini belanjaannya ada segini, cuman ini jajanannya sedikit ya, cuman ada beli rokoknya 1 pak, beras dan juga beli minyak 5 kilo. Jadi keseluruhannya juga sama, ini di bawah 1 juta rupiah. Dan ini untuk mie instannya juga, ini ada sabun colek, ada deterjen yang liquidnya, ada juga ini ada sedikit gula pasir, bumbu masakan ya, penyedap, ada Pampers, ada buku tulis. Nah, ini itu untuk saya sendiri ya, bukan untuk dijual, yang teh hijau. Jadi ini keseluruhan belanjaannya totalnya di bawah 1 juta rupiah. Ini yang kemarinnya ya. Nggak sempat saya record fullnya karena memori udah nggak ada space ya. Nah, dan sekarang mari kita unboxing untuk belanjaan yang hari ini. Ini ada sedikit roti ya, saya cuma belinya 10 sengaja biar cepat habis. Dan juga kadang ada yang nitip di warung ya, jadi nggak usah, saya pikir nggak usah beli banyak-banyak ya, nggak baik juga. Karena kalau beli langsung gini kan, kalau kadaluarsa berarti itu tanggung jawab kita ya, kerugian kita. Jadi saya belinya cuma 10 aja. Nah, sambil lanjut unboxing, saya mau sedikit review jujur tentang pendapatan harian saya di warung. Sebenarnya pendapatan saya itu sedikit ya, tapi alhamdulillah lancar. Rata-rata di warung itu pendapatan hariannya kadang 500, 600, 700, 800 ya. Kadang kalau lagi rame, kalau hari Sabtu Minggu itu kadang rame ya. Karena di sini kadang yang lewat-lewat juga ke tempat wisata seperti yang mau ke Curug, ada juga yang mau ke situs Magelit Gunung Padang, ada juga kalau yang lewat ke warung saya itu kadang pada ngopi, kadang berhenti dulu pada jajan. Nah, jadi pendapatan harian saya untuk hari Sabtu dan Minggu itu ya kadang rame ya, kadang dapat 1 juta dan juga kadang dapat lebih, apalagi kalau digabungkan sama uang pulsa. Tapi untuk uang pulsa sengaja saya pisahkan ya, biar ke kontrol. Jadi kalau digabungin sama uang warung takutnya nanti uang pulsa kepake ya, sama uang warung. Nah, jadi kan susah ngambilnya, susah kontrolnya. Jadi uang pulsa sama uang warung itu sengaja saya pisah. Nah, jadi paling maksimal pendapatan saya itu rata-ratanya di atas 500 dan di bawah 1 juta ya. Tapi ya yang paling sering saya dapatkan itu di antara 600-700 ribu rupiah per hari, itu seringnya ya. Nggak digabungkan sama uang pulsa. Nah, makanya misalkan kalau pendapatan saya itu per harinya dapat 700 ribu atau 600 ribu ya, kadang saya belanja tiap hari ya, karena itu cukup untuk membeli kebutuhan warung yang sehari-harinya laris di warung. Karena emang saya nggak pernah nyetok banyak barang, selain cari aman dan juga modalnya minim gitu. Nah, jadi misalkan kalau ada barang yang mendesak harus ada di warung, terus pendapatan saya itu
500 atau di atas 500 ya saya cepat-cepat pergi belanja. Tapi misalkan kalau si barang di warung itu nggak mendesak, ya bisa lah di besoknya lagi beli, ya saya nggak belanja aja dulu biar belanjanya besok aja sekalian gitu. Nah jadi kalau ada barang yang mendesak walaupun uangnya 500.000 ya saya pergi belanja aja ya, karena nggak baik mengkosongkan barang yang sehari-harinya laris di warung. Karena kalau tiba-tiba ada pelanggan nanyain barang tersebut terus di warung kita nggak ada, dan akhirnya pembeli pergi ke warung lain. Nah, otomatis keuntungannya bukan di warung kita dong, jadi keuntungannya di warung yang lain. Dan kasihan juga lah pelanggan yang sudah berlangganan di warung kita. Nah, inilah keseluruhan belanjanya dengan total uang yang saya belanjakan di bawah 1 juta rupiah. Tak beli beras, karena beras yang kemarin, nah ini masih ada ya, belum dibuka karena di warung juga masih ada sedikit. Nah itulah saya udah sharing, udah spill pendapatan harian saya. Sebenarnya nggak banyak ya. Katanya ada yang komen juga, katanya Teh kenapa pergi belanja tiap hari kalau penghasilannya sedikit, pendapatan hariannya sedikit ya. Nah seperti yang saya bilang barusan, saya itu enggak aturan saya di warung itu saya bikin aturan sendiri ya, enggak boleh mengkosongkan barang yang sehari-harinya laris di warung. Nah gitu ya. Nah bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan silahkan tulis komentar di kolom komentar ya. Terima kasih.